Bro, Halo, halo, halo. halo, Bentar. Halo, halo, halo. halo, suaranya jelas? Suaranya jelas. Nah, tapi gambarnya nggak masuk, Bo. Ya, Nah, gimana nih gambarnya nggak masuk? Hah? aduh, Aduh. Ini salah HP apa salah sinyal? sinyal kayaknya. Waduh. Tapi mudah-mudahan. Nah, kalau yang penasaran, oke. Kita perkenalan lagi aja deh ya. Hah? Halo, Dok, Bo. Yap, Yap, kita perkenalan dulu yap. aja dari saya. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Agung. Di sini saya sebagai alfanya Kukangku. Nah, kenapa alfa? Padahal Kukang semi soliter ya. Ya, karena saya tidak sendiri. Nah, jadi ada beberapa tim. Dan saya akhirnya menjadi alfa dan penanggung jawab di Kukangku. Nah, di hari ini kebetulan kita menginisiasi untuk pengen ngobrol-ngobrol lah sambil ngabuburit juga, terus ngisi waktu. Dan apalagi kita banyak yang WFA, jadi dibikinlah kita namanya program OCES. Oces ini bukan artinya oceh, tapi oces adalah bahasa Sunda dari monyet atau kera. Nah, terus dipanjangin lah jadi punya akronim obrolan dan ceritain tentang satwa. Gitu. Ini jadi meaningnya di situ ya ocesnya. Nah sekarang Dokter Purbonya muncul, gambarnya nggak muncul-muncul, saya juga bingung apa di sayanya yang jelek sinyalnya atau gimana. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak kenal Dokter Purbo, nah buat yang pernah ada yang nonton video gratis Kukangku nggak? Yang videografis tentang rescue rehab release. Nah, di situ ada profil satu ikon dokter hewan dan dia yaitu adalah dokter Purbo. Biar kenal, saya kasih lihat videonya. Nah, Kukang yang awalnya Ya, hidup bahagia di hutan akan mengalami siksaan berlapis ketika dibawa keluar oleh pemburu sampai ke tangan pemburu. Untuk mengatasinya, Yayasan Internasional Animal Rescue melakukan 3R dan M. Yang pertama adalah rescue, yaitu penyelamatan kukang dari tangan pemburu, pelihara, dan pedagang yang membawa mereka keluar dari hutan. Yang kedua adalah rehabilitation. sip, di stop aja sampai sini. Nah, itu dokter Purbo. Ini ikon yang kita pakai di kampanye grafik apa video grafiknya Kukangku. Kalau nggak pengen muncul lihat video gambar. lengkapnya, ya gambar bisa dilihat di YouTube-nya Kukangku. Nah, lengkapnya itu ya itu ikonnya si Dokter Purbo yang badannya gede. Nah, sip. Ini masih gambar video dari Dokbonya nggak muncul-muncul. Saya juga bingung ya ini. Kemarin kita udah test drive sih lancar-lancar aja. Tapi Dokbo boleh cerita dikit nggak? Bisa suaranya bisa nyambung nggak? Halo, halo Dokbo. Waduh, halo, halo Dokbo. Wah, ini harus tanya dulu sama teman-teman yang di klinik nih. Teman-teman yang di klinik bisa ngasih tahu Dokbo nggak? Ada error kayaknya nih. Halo, Cek. halo Dokbo. Nih suaranya putus-putus ya. Halo, 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 halo. Halo. Suaranya putus-putus Dok. halo. Dok, gambar saya Cek. masuk nggak? Masuk, tapi nggak gerak. Nggak gerak. Waduh, kok error di sini ya? Ini lagi Oke. hujan di sini, jadi sinyalnya mungkin memang harus agak sabar dikit ya. Oh, ya udah. Tapi suaranya lancar lah masuk ini. Halo. Hah? Nah, suaranya masuk Dok. Halo. Cek, cek. Cek masuk masuk. Mungkin bisa pindah lokasi atau bantuan Numan, Bapak Numan, tolong sebagai Mister IT. Mm-mm. Oke, oke. Sambil nunggu Dokbo biar bisa terkoneksi. Jadi sebenarnya rencana program dari OCES ini kita ada beberapa segmen banyak teman yang saya kenal untuk diajak
kita ngobrol-ngobrol deh tentang satwa, apalagi terutama pusat rehabilitasi ya, yang selama ini mungkin jarang banget tersorot gitu. Terus bagaimana keadaannya di sana, ataupun juga teman-teman yang bergerak di isu konservasi dan budaya, kita juga pengen ngobrol-ngobrol, jadi nggak hanya fokusnya di konservasi yang dalam rehabilitasi, tapi nanti juga mungkin bisa ngobrol dari teman-teman yang punya sisi sudut pandang dari melihat dari sudut pandang budaya ataupun kekinian digitalnya gitu. Teman-teman yang main digital nanti kita coba ajak ngobrol. Oke, nih balik lagi nih Dokter Kubo kita panggil. Nah, kita pengen cerita tentang, sebenarnya kita ngomongin tentang kukang. Memang kalau pusat rehabilitasi kukang sekarang sudah ada beberapa yang menampung kukang, gitu kan, beberapa ada pusat rehabilitasi. Tapi kalau yang paling banyak gitu, dari yang paling banyak dalam artian jumlahnya banyak banget dari tahun 2000, I think 2008 atau 2010 saya lupa. Dari tahun itu sampai sekarang itu yang benar-benar fokus dari yang awalnya cuman bagaimana bisa menampung kukang yang menjadi korban perdagangan, perburuan perdagangan dan peliharaan, sampai akhirnya mikirin sekarang bisa melepas liarkan, dan juga bagaimana mencegah dan menurunkan angka minat pemeliharanya gitu. Minat pemeliharaan dalam artian membantu lembaga-lembaga. Iya Dok Bo, halo, masuk. Membantu cek. Lembaga pemerintah. Cek masuk. Suara masuk? Masuk suara. Iya. Halo? Ya, suara masuk tapi gambarnya nggak keluar di sini. Iya. Udah, kalau gitu bisa langsung aja sih ngobrol-ngobrol. Anggap aja kita lagi nostalgia dengan radio, oke? Yap. Halo. Ya. Yap. Ya. Bisa nih, perkenalan aja dulu deh, Dok Bo ini aslinya dari mana, terus sejak kapan sih gabung di IAR sebagai dokter hewan? Halo, ya, aduh maaf banget nih, kayak ada kendala teknis, gambarnya nggak keluar. Kalau tadi udah keluar gelap, sekarang jadi gelap, tapi nggak apa-apa kalau suaranya masuk ya. Oke, suaranya masuk. Ya, oke. Namaku Purbo, ini sudah tahun ke-6 berkarya di IAR Indonesia. Saya dari mana? Saya juga lupa dari mana. Saya dari Surabaya, terus putar-putar kemana-mana, baru akhirnya berlabuh di Bogor ke IAR Indonesia untuk ikut berkarya di pelestarian kukang ini. Gitu. Gitu. Jadi baru udah 6 tahun ya. Itu udah termasuk lama sih sebenarnya kalau 6 tahun. Tapi sebelumnya juga di Satwa Liar kan? Gimana? Sorry tadi keputus. Ya, sebelumnya juga di Satwa Liar sebelum masuk IAR. Halo. Ya. Yap, ini kondisi yang sangat tidak disangka-sangka karena Dok Bob posisinya di Curug Nangka dan saat ini hujan petir juga. Muncul gambarnya, alhamdulillah. Ais, Dok Bob, gambarnya muncul. Halo. Udah muncul belum? Halo? Ya. Halo. Iya, gambarnya udah muncul. Ayo. Oke, sip. Sip. Ya. Nih kayak gini. Ya, sorry. Cerita deh gini dulu. Maksudnya kan masuk IAR udah 6 tahun. Berarti tapi tetap sebelumnya juga udah fokus di Satwa Liar. Ya sebetulnya begitu sih. Jadi dari zaman kuliah memang sudah ada ketertarikan untuk kerja di Satwa Liar. Jadi begitu lulus pertama ke Kalimantan dulu. 3 tahun 10 bulan saya kerja di Yayasan Pelestarian OA di Kalimantan, Sumatera Barat juga bolak-balik. Terus habis itu akhirnya memutuskan untuk cari sesuatu yang baru. Jadi sekarang beralih ke kukang 6 tahun lalu lah, tahun 2014. 14. Nih, tadi ngomongnya pertama di OA yang di Kalimantan itu gede kan. Terus sekarang ngurusin kukang yang dari segi ukuran ya kecil lah gitu ya. Gimana cara? Apalagi mungkin referensi tentang medis kukang belum banyak juga kan sebenarnya. Ya.
pertama kali sih waktu ngelihat satuannya terus megang satuannya itu ya perasaan lebih takut sih karena mereka kecil takutnya kalau salah pegang atau kegencet atau gimana atau mati gitu kan. Kita juga kurang banyak apa data tentang gimana sih si satwa kukang ini fisiologisnya seperti apa, stresnya seperti apa gitu. Jadi awalnya yang dari takut karena kita bisa nyakitin satuannya, akhirnya jadi mau nggak mau harus lebih berpikir bahwa kukangnya justru bisa lebih menakutkan kalau kita ragu-ragu dalam menghandling atau mentreatment walaupun dia stresnya cukup tinggi. Tapi ya pada akhirnya jadi terbiasa sih. Jadi stereotip bahwa kukangnya kecil dan lemah itu ternyata nggak terlalu itu juga kalau kita lihat dari segi ininya ya dari segi ketika menghandling dan belajar lagi gitu ternyata nggak seperti itu juga gitu walaupun memang ya hewan kecil dan ringkih gitu. Ya. Nah ini persepsi publik biasanya ngeliat kalau si kukang ya hewan yang lucu, jijik. Faktanya ya tadi ini dia tidak selemah itu kan. Nah, Ya. berarti ada berapa kali pernah kena kasus kena gigit gimana? Pernah? Beberapa kali pernah gigit dan lumayan lah karena giginya kan tajam tuh. Terus kalau gigit kadang-kadang ada yang tipikalnya akan gigit terus, ada yang gigit hanya peringatan. Itu lumayan lah kayak. Oh, haits, suaranya terputus. Waduh. Oke, iya, menunggu koneksinya terhubung kembali. Ya, gitu. Ya, masih kedengaran kan suara petirnya? Wah, ya, ini. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi sama Dokbo. Oke. Memang ya kalau ngomongin kukang ya memang kalau ngelihat dari secara rupa penampakan kayak wah mereka mah ringkih gitu kecil gampang dimainin tapi ya ternyata dengan kondisi stres tertekan ya mereka bisa melawan gitu dan apalagi yang tadi giginya kecil tapi tajam gitu jadi kalau ngigit lumayan sebenarnya bisa cukup melukai gitu. Oke Dokbo saya panggil lagi. Oke terputus ya, mungkin sinyal di kantor tidak begitu bagus. Waduh, sorry putus. Oke, nyambung lagi ntar kalau videonya mah nanti aja sekarang. Tadi lanjut tadi sampai gigi. Gimana udah pernah gigit berapa kali? Ya hampir 10 kali mungkin ada kali ya. Tapi ya gitu sih awalnya takut-takut karena ya mereka terkenal punya venom ya racun. Waktu pertama kali tergigit itu udah takut juga. Tapi pada akhirnya sih karena itu memang gigitannya lebih cenderung alergen, jadi ya untung-untungan aja kalau kita memang punya alergi sama protein dari liurnya kukang, dari si sekresinya si brachialnya kukang ya apes itu kasarnya. Tapi kalau enggak ya enggak. Kalau melihat kejadian di teman-teman baik di kiper atau dokter yang lain yang tergigit rata-rata ada yang tidak ada masalah, ada yang setelah digigit kesekian kali nggak ada masalah, tahu-tahu kena gigit sekali terus shock, yang napasnya langsung udah mulai kerasa berat, jantungnya berdetak kencang gitu kan. Jadi ya responnya seperti alergi gitu. Tapi kalau di saya alhamdulillah nggak pernah sampai terjadi sesuatu sih. Oke. Ya, tapi berarti ini bukan hoax ya, yang kegigit kukang Oh, bukan. sampai bukan sampai belinger pusing, sesak napas sampai ada juga yang bibirnya sampai bengkak gitu juga ada kan ya? Bengkak ya. Ya, memang ada itu ya dan risetnya juga ada, itu sudah ada keluar risetnya. Oke. Waduh ini baik. Oke, ngomongin tentang kukang nih di IA sendiri eh, dalam kurun waktu hampir mungkin 10 tahun udah berapa banyak kukang sih yang diselamatkan, direscue oleh IAR, terus yang dirawat dan mungkin beberapa yang saat ini yang ada tinggal berapa kayak gitu. Bisa ceritain nggak dok? Oke, kalau dirunut dari awal ya 2008 sampai ke sini, mungkin dari 2008 kita berawal dari rescue dan yang direhab masih 20-an ekor ya, 26 ekor. Sekarang setelah sekian tahun udah sampai 1020-an. Dan dari beberapa itu alhamdulillah ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan, ada yang berhasil dilepas liarkan. Sekarang sih di kandang masih sekitar 180-an gitu.
180-an dari 1000 turun jadi 180-an. Lumayan lah ya. Ini nyelamatin 1000 selama 10 tahun berarti hampir ada 100-an ya. Siap, ya 100 lebih lah pesawat gitu. Tiap tahunnya ya. Ya. Oke. Tapi kalau ngomongin oke, dari sumbernya deh, misalnya ini dari sebanyak 1000 ekor yang 1000 individu gitu loh, 1000 individu kukang yang udah keluar masuk kukang, rata-rata banyaknya dari kasus apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi kita tahu kalau kukang ini satwa dilindungi gitu dan sempat ramai diperdagangkan. Nah, kalau yang di IAR sendiri lebih banyaknya apakah di perdagangannya atau orang-orang yang sadar terhadap kukang terus menyerahkan ke IAR, gimana? Oke. Jadi kalau di awal sih justru waktu tahun-tahun awal malah kebanyakan dari ini ya, kukang yang sudah dipelihara, terus habis itu mungkin orang merasa insaf mungkin atau kasihan atau kukangnya sudah tidak terselamatkan jadi baru diserahkan gitu kan. Awal-awal situ lebih banyak kukang-kukang hasil pemeliharaan terus orang menyerahkan. Kesininya mungkin habis itu kan mulai ada penegakan hukum ya, lebih sama juga status hukumnya juga mulai naik, terus mulai ada penegakan hukum dan segala macam. Jadi sekarang dari yang awalnya yang nyerahin sedikit jadi banyak juga karena mereka takut bahwa itu ternyata satwa liar yang dilindungi. Terus kemudian dari yang mungkin banyak terjual di pinggir jalan di pasaran itu akhirnya makin banyak juga apa ya dari pemerintah untuk penegakan hukum. Jadi banyak juga yang dari hasil penegakan hukum juga itu. Oke. Kalau yang kesini, jadi kalau ya kemarin juga sebenarnya kan Kokangku bantu untuk memfasilitasi pelaporan. Kita ada sebulan terakhir ini ada sekitar 2 kukang yang diserahin ke IAR ya. Tapi kalau laporan kukangku mungkin ada sekitar 4 ekor deh. Nah, yang 2 ini kan sangat gimana ya? Maksudnya disebut ada yang bilang ya dari segi pelaporannya emang orang bilang ya ini ada yang nemu. Tapi setelah dicek up bagaimana? Kebanyakan kasusnya. Jadi beberapa pelaporan kayak nemu tapi pas dilihat kondisinya ada yang ternyata bekas peliharaan. Ada kayak gitu nggak? Sebetulnya sih dari kesininya justru ya dalam 2 tahun terakhir tren yang dari pelaporan masyarakat justru bukan hewan peliharaan. Jadi orang nemu entah itu di halaman rumah atau di kebun atau di mana. Dan entah kenapa sih mungkin karena mereka itu satwa liar yang dilindungi terus panik, lapor, berujung jadi ada yang berinisiatif untuk ditangkap lalu diserahkan ke yang berwajib ya. Jadi sebetulnya kalau setelah kita check up ternyata banyakan malah kukang liar yang kesininya. Jadi menarik sih dari segi kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, tapi mungkin dari segi respon dan reaksinya mungkin masih panik ya, jadi ditangkap lalu diserahkan ke pemerintahan. Padahal aslinya mungkin mereka memang hidup di sekitaran situ. Walaupun ada juga yang menarik beberapa tahun yang lalu mereka nemu keliaran, tapi ketika sampai dilaporkan diserahkan ke IAR, waktu kita periksa ternyata kukang Sumatera, tapi kukang Sumateranya ketemunya di Jawa gitu. Jadi mungkin ekspeliharaan lalu terlepas atau dilepas itu. Oke. Nah ini fakta kukang juga. Kan kita pasti kalau lihat ngomongin kukang terus tahu ini perdagangan kukang tuh sama saja mendukung animal abuse gitu kejahatan satwanya. Terus yang orang tahu adalah kalau mau pelihara kukang selalu harus dipotong giginya. Nah, kalau selama ini berapa banyak sih kukang yang secara kondisi giginya tuh udah hancur parah dan terus harus seperti apa penanganannya? Kalau kita lihat dari kondisi giginya ya, karena beberapa itu memang banyakan malah itu dari kukang yang sudah hasil pemeliharaan dan giginya sudah dipotong. Ya dari dulu sampai sekarang kisarannya sekitar 70-80% dari populasi yang ada di kandang kita itu yang sudah tidak bergigi, dalam artian sudah terpotong, infeksi dan harus akhirnya kita cabut itu. Jadi seperti itu kondisinya. Itu nyebutnya kayak gimana dok? Gigi kukang kan kecil. Ya itu dokter gigi ya deh.
Nah, itu juga menarik juga. Sebelumnya kan kalau di dokter hewan Indonesia sih sebetulnya tidak terlalu menyentuh banyak ya. Awal-awal berapa tahun yang lalu belum terlalu menyentuh banyak soal gigi. Justru ketika saya di Yarni jadinya lebih banyak juga menyentuh soal gigi hewan tuh. Karena ya itu tadi gigi termasuk kasus gigi yang paling banyak di kukang dan lebih banyak ya itu tadi karena sudah dipotong infeksinya parah mau tidak mau harus dicabut ya supaya apa sumber infeksinya kita eliminasi ya cabut gigi dan ya karena kecil-kecil ya harus ekstra hati-hati karena kalau enggak ada bagian yang tertinggal infeksinya akan terus berulang. Jadi gitu udah harus dicabutnya hati-hati, harus di ronsen lagi. Jadi penuh pekerjaan yang penuh ketelitian gitu. Jadi susah juga sih. Kalau yang ngomongin kondisi giginya separah apa sih sebenarnya kalau memang dibiarin gitu si apa gigi-gigi kukang yang bekas potongan itu dari segi kesehatannya dampaknya ya ke si kukang. Gimana tadi sorry kepotong Ya, keputus-putus. ya. Kalau dari segi apa kondisi giginya yang rusak setelah dipotong sebenarnya separah apa sih yang pernah dihadapin terus pengaruh dari gigi si kukang yang rusak terhadap kondisi kukangnya ya itu akan seperti apa nantinya kalau dibiarin aja. Ya, jadi permasalahannya mungkin dari awal ya kita kembali ke diri kita ya. Kalau gigi kita berlubang gimana sih rasanya? Gitu. Sakit, nggak nyaman, Hmm. nyeri, nggak bisa makan dan segala macam. Nah itu sama hal yang sama dirasakan juga di awal-awal. Makin kalau dibiarkan tanpa diobati, tanpa diberi perlakuan yang benar ya pilihannya bisa sampai nanti infeksinya menyebar seluruh tubuh terus mati. Atau kalau masih agak mendingan sih jadinya infeksinya nyebar ke masih di permukaan muka jadi kayak sinusitis kalau di manusia tapi ini sampai bengkak gitu kepalanya sampai apa bisa infeksinya jalar ke mata ke pipi dan yang lain-lain gitu. Tapi sih paling fatal ya berujung pasti kematian gitu dan Hmm. kalau udah kayak gitu sih ya udah susah. Jadi kalau udah dipotong giginya, masih memungkinkan untuk dilepas liar nggak? Kalau udah giginya udah habis kayak Ada gitu. beberapa pertimbangan sih, salah satunya sih kita melihat ada derajat keparahannya seperti apa. Kalau sudah parah sekali, otomatis harus dicabut ya. Dan itu juga Hmm. berapa daerah gigi mana yang perlu jadi pertimbangan kan. Kalau emang sudah dicabut semua ya tentunya sulit untuk dilepas liar karena kemungkinan untuk bertahan di alam juga sangat kecil itu. Tapi ada beberapa yang hanya itu ya tadi ya ketika mereka memotong itu pilih-pilih mungkin hanya gigi depannya mungkin nggak semua gitu. Jadi ada beberapa yang kalaupun harus cabut itu tidak semuanya cabut dan masih ada gigi depan lain yang masih bagus. Atau ada juga yang infeksinya tidak terlalu parah yang masih bisa kita akali dengan restorasi itu. Kalau sudah direstorasi diharapkan sih fungsi giginya sudah kembali seperti dulu. Nah, habis itu masih ada kans untuk bisa dilepaskan liar lagi kalau udah kayak gitu. Nih, kalau tadi ngomong restorasi, ini maksudnya ini ada yang nanya juga sih sebenarnya. Ini tuh bisa nggak sih kepikiran pakai gigi palsu? Itu restorasi itu maksudnya gigi palsu atau bukan? Atau cuman nyambut-nyambut doang? Kalau restorasi kita lebih menambal ya kalau di manusia gitu. Jadi sama seperti kalau kejadian ada orang gigi bolong gitu terus kita bersihkan kanal giginya lalu kita tambal. Dengan harapan Hmm. setelah dibersihkan itu infeksinya sudah hilang lalu kita tambal jadi giginya kembali seperti semula gitu. Itu restorasi dari ya kita kalau mau pasang gigi palsu atau ada yang pakai manipulasi seperti gigi crownnya yang Hmm. palsu itu juga kita pernah lakukan tapi nggak terlalu sukses justru ya lebih berhasil malah kalau restorasi yang penambalan itu. Ya. Ribet juga ya, bikin gigi palsu seukuran kecil-kecil. Nggak tahu lah. Berapa senti sih? Berapa mili lah itu ukuran gigiku kan? Ukuran gigi kukang itu sekitar 10 mili. Saya nggak pernah ngitung precise sih, tapi ya 1 senti itu nggak lebih. Itu biasanya yang taring ya, yang 1 sentian. Ya. Geraham ke belakang, dari taring ke belakang itu lebih pendek lagi. Bahkan kalau gigi serinya lebih kecil-kecil lagi.
Oh, berarti 1 senti itu udah masuk ke akarnya juga ya, teman. Jadi yang kelihatan di permukaan paling cuma beberapa doang kan? Ya, Ya. Hmm. Oke. Ini juga ada yang nanya, kalau kukang tuh paling lama umurnya berapa? Nah, jadi ini nyambung nih sama kukang di pusat rehab IAR. Yang paling paling tua yang paling tua dan saat ini mungkin masih ada yang dirawat itu berapa tahun? Gitu. Jadi ada nggak yang paling lama dirawat di IAR sendiri? ada yang dari awal waktu IAR berdiri itu sampai sekarang masih hidup dan ketika datang dia sudah dewasa. Taruhlah asumsinya dewasanya mungkin sudah 5 tahun, terus dari 2008 sampai sekarang ya kurang lebih udah berapa berarti ya? Hampir Dari hampir 20 tahun 2008. lah. Ya, lumayan. 20 tahun yang dirawat di IAR paling tua dan itu masih oke kondisi fit atau ya udah mungkin karena udah tua juga. Hitungannya tua nggak sih segitu? Ya udah tua gitu, karena mereka dewasa kelamin aja kan sekitar ya 3 sampai 5 tahun tuh sudah dewasa lah itu. 3 tahun, 2 tahun aja itu sudah di beberapa literatur sudah dikatakan sudah siap untuk seksual matur itu sudah itu. Jadi apalagi ya sudah sampai 20 tahun atau di atas 10 tahun aja kita sudah bisa melihat kalau yang di kandang, yang di captivity itu yang kita rehab itu sudah mulai kelihatan ada penurunan, tapi ada juga yang masih oke. Itu tergantung ke individunya juga sih gitu. Tapi kalau dari life cycle-nya sendiri, kira-kira kukang tuh emang bisa kuatnya berapa tahun sih hidup gitu? Bisa berapa puluh tahun lah, maksudnya. Kalau di alam ataupun di captivity, pusat rehabilitasi seperti ini, kira-kira bisa paling lama berapa sih? Ya kalau pengalaman saya pribadi ya yang paling tua saat ini di captivity ya yang kita temuin sekarang hampir 20 tahun. Tapi kalau di captivity lain kita nggak tahu ya, belum, saya kurang tahu tentang rilis risetnya, sama kalau termasuk yang di alam seperti apa juga kita nggak pernah tahu kan, karena sekedar penelitian aktivitas kukang aja itu makin ya kesininya sih udah agak banyak, tapi kita kan no clue kan, bahkan banyak orang yang nggak tahu bahwa kukang itu eksis itu sebetulnya, karena ya tidak banyak yang bisa menemukan dan mengikuti dan meneliti kukang itu. Iya, benar juga emang kalau dari segi riset memang sekarang udah mulai ada yang riset tapi kayaknya belum secara komprehensif deh ya, Yup. gitu. Oke. Oke, rasionya, wah kalau manusia bisa 100 tahun, berarti kalau kukang 20 tahun. Ya, oke, sekitar segitulah ya, kukang. Oke, ini ngomongin masalah kukang lagi. Nah, kalau yang rata-rata yang masuk ke IAR, kondisinya tuh kayak gimana sih waktu pertama kali? Kondisi mereka tuh baik-baik aja nggak sih, gitu? Rata-rata kukang yang masuk ke IAR ya. Kalau yang ada beberapa kondisi yang bisa kita pilah-pilah ya. Kalau dari kondisi piaraannya orang itu hampir pasti kan jelek-jelek banget. Pasti dari segi gigi itu udah ada yang dipotong. Kedua malnutrisi atau kadang rambutnya lusuh atau terus ternyata baru kita cek ternyata banyak parasitnya ya, kutu dan segala macam, atau punya permasalahan pencernaan karena mungkin sanitasinya jelek jadi diare, terus ternyata begitu dicek ada cacing dan segala macam. Terus kadang ada yang kelihatan sehat tapi gendut gitu kan, ternyata tidak sehat itu. Setelah dicek kita cek tubuhnya, tulangnya, ternyata tulangnya sudah bengkok-bengkok karena ada masalah malnutrisi, salah pemberian nutrisi ketika dipelihara. Jadi untuk yang dipiara sama orang itu ketika sampai di IAR, ketika diserahkan kondisinya seperti itu. Dari yang seger sampai yang udah tinggal menunggu waktu aja gitu. Terus kalau yang dari penegakan hukum itu juga cukup berbeda. Kalau gigi rata-rata masih lengkap ya, cuman kadang-kadang ketika datang ada luka di sana sini karena mereka ditempatkan dalam satu kandang kecil berjubel gitu, terus penuh dengan luka, terus lukanya sampai infeksi parah. Karena juga sanitasinya buruk, biasanya juga ada yang punya masalah pencernaan, sama yang paling parah yang bikin banyak kematian itu karena padat, terus infeksi pernapasan juga cepat menular di sana. Itu jadi kalau dari hasil penegakan hukum itu biasanya ya ada hitungan sekitar 3% itu memang tidak terselamatkan dalam kondisi terburuk, itu biasanya segitu. Nih, jadi ngomongin perdagangannya nih, ada kasus yang paling
berat nggak sih selama menangani membantu penegakan hukum, selama membantu merawat si Kukang hasil dari penegakan hukum? Ada ceritanya nggak yang paling wah menghabiskan energi banget gitu? Ada nggak? Banyak sih gitu kan. Kadang-kadang kalau saat penegakan hukum yang paling seru sih yang terakhir yang kita alami waktu 2019 lalu ya yang di Majalengka itu yang tahu-tahu nggak ada angin nggak ada apa kita dikontak untuk minta bantu untuk penanganan 79 ekor kukang gitu. Kukang Jawa mau diselundupkan, untungnya berhasil ditindak sama polisi dan yaitu kondisi kukangnya banyak dan ya penuh dengan permasalahan. Untungnya kita bisa cepat sampai di lokasi, bisa cepat penanganan, bisa cegah sampai kematian itu. Belajar dari kondisi yang paling parah lagi waktu dulu yang penyelundupan 2013 waktu itu saya belum sampai masuk ya. Belum masuk IAR tapi itu kan yang sampai 300 ekor berhasil dicegah untuk diedarkan di perdagangan itu aja kondisinya udah hancur-hancuran kan buruk banget sampai ada yang mati sampai itu dan ketika berapa bulan saya baru masuk saya masih mengalami imbasnya merawat satwa itu dari Jadi segi dari jadi segi kondisi emang satunya. satwanya itu kayak gitu tapi kalau dari segi ininya ya yang lain-lain mungkin masalah administrasi kadang-kadang itu juga jadi sesuatu yang menunda-nunda kan jadi sesuatu yang membuat kita juga sulit untuk bergerak itu karena ya satwanya satwa liar dilindungi bukti dokumennya harus benar dan lengkap harus ada serah terimanya habis itu ketika mau dibawa juga harus ada surat tanda angkutnya dan segala macam itu kadang-kadang butuh waktu jadi ya kita banyak tertahan di lokasi karena ada beberapa yang mungkin bisa dilepas liarkan langsung karena kondisinya masih fresh ada beberapa yang butuh perawatan lebih intensif ya kan kita nggak bisa ngelakuin di lapangan harus bawa ke center kita cuman itu butuh waktu sementara di satu sisi kalau mau lepas liarkan langsung juga kalau dulu-dulu sulit karena terkendala ini barang bukti dan segala macam tapi sih alhamdulillah waktu 2018 setelah keluar surat edaran dari ini ya Jaksa Agung itu bahwa selama itu dokumentasinya lengkap satwa yang bisa lepas liarkan segera tanpa harus menunggu proses pengadilan. Jadi waktu 2019 kemarin yang kita 79 ekor tuh ada yang bisa segera lepas liar, yang paling parah kita konten untuk kita rawat dan alhamdulillah ada beberapa yang berhasil kita lepas liarkan semua, tapi ada beberapa juga yang tidak bisa bertahan karena kondisinya sudah terlalu buruk gitu. Oke. Ya memang kalau dari beberapa kasus kayaknya lamanya di perizinan ya. Ya, gimana kan? Iya. Iya. Memang Lama gitu. seharusnya dari belajar pengalaman kasus yang ada ya, itu juga saya sempat buat soal tulisan itu memang diperlukan ini sih prosedur yang lebih cepat untuk dalam penanganan satwa liar yang dalam penegakan hukum terutama yang hidup supaya bisa dilepas liarkan kalau memang kondisinya bagus kalau enggak ya kita bermain dengan nyawa kan kalau terlalu lama itu sih pengalaman kita begitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih dok terkait kondisi gimana sih kalau ada kukang yang mati di IAR, diapain nih setelahnya? Apakah dibikin offset atau dikoleksi tulangnya atau atau apa nih? Karena kalau asal kukang diketahui maka informasinya akan sangat mahal. Jadi intinya kalau ada satwa di kukang yang mungkin sudah tua, sakit, nah mati, itu diapain? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, mungkin bisa ceritain lebih dari awal sih ketika ada kukang masuk ke IAR, apa yang dilakukan pertama kali gitu. Oke. Jadi ketika ada satwa datang ke IAR ya kukang datang ke IAR apa yang harus kita lakukan biasanya sih pertama kita pasti langsung pemeriksaan medis itu yang paling utama baik singkat ataupun lebih detail gitu kita perlu tahu kondisinya mulai dari sekedar yang simple identifikasi dulu dia jenis kukang apa terus kondisinya seperti apa jenis kelamin dan segala macam habis itu pemeriksaan fisik
berat badan dan lain-lain. Habis itu lebih mendetail lagi mungkin pemeriksaan darah, pemeriksaan TBC, karena untuk primata kita selalu concern lebih ke TBC. Habis itu perlu lihat juga ronsen, karena selama ini tanpa ada ronsen kita akhirnya baru tahu bahwa ada beberapa kukang yang jadi korban senapan angin. Dan kadang-kadang ya itu ketemunya kalau nggak pakai ronsen ya hanya karena kita lagi raba-raba ketemu, tapi kalau dengan ronsen kita terbantu. Selain itu juga kita bisa lihat abnormalitas lain, ya misalnya kukangnya tulangnya patah atau misalnya ada hal-hal lain itu. Termasuk juga dari hasil pemeriksaan darah kita bisa tahu bahwa apakah mungkin fisiologisnya bagus apa enggak. Setelah itu semua udah oke, termasuk juga pemeriksaan gigi ya, karena itu juga vital buat di kukang, terutama yang terpotong. Kita fokus untuk perawatan dulu hingga kondisinya optimal. Kalau emang nggak ada masalah bisa langsung ke karantina selama 6 minggu. Kalau sudah lulus dari karantina nggak ada permasalahan, dia siap untuk masuk ke kandang rehab. Tapi habis itu kita juga perlu melihat juga mana yang benar-benar bisa direhabilitasi, mana yang enggak. Kalau sekedar untuk memulihkan kondisi doang sih oke, tapi kalau untuk mau proyeksinya lepas liar, berarti kita harus bikin tahapan yang lebih tinggi lagi kan untuk mempersiapkan itu. Jadi ada beberapa yang memang kalaupun tidak bisa dilepas liar tetap di kandang sanktuari mungkin sepanjang hidupnya, tapi kita coba untuk upgrading dari segi animal welfare-nya, kesejahteraan hewannya. Sedangkan kalau yang siap lepas liar ya kita harus ini juga sih, harus lihat juga tahapan dia gimana untuk bisa mulai terrehabilitasi gitu, karena kan mereka punya permasalahan baik fisik maupun mental. Untuk bisa dilepas liar tentunya harus bisa sehat itu dulu gitu. Jadi kalau Panjang sudah oke. Wah, panjang sekali. Ada yang sampai sekarang tidak bisa dilepas, ada yang alhamdulillah cepat bisa dilepas, itu panjang prosesnya. Gitu. Ini nggak sebanding ya kalau kita lihat dari harga jual kukang di pasar dengan upaya perawatan dan upaya pelestariannya ini timpang jauh. Di pasar kan dijual 300.000 sampai 500.000 lah. Iya. Ya, ini perawatannya ibarat gimana ya? Aduh, dari masuk sampai mau keluar lagi tuh luar biasa ya. Besar pasak daripada tiang gitu kan. Iya. Apalagi ini yang paling nyesek ya kalau kita tahu bahwa saya beli buat diselamatin itu. Udah beli habis itu diserahin ke IAR gitu kan. Habis itu waduh ternyata ya gitu, dari uang yang dikeluarkan berhasil diselamatkan, tapi di kita mungkin stuck atau mungkin bisa lepas, kita nggak tahu kan. Tapi habis itu kan itu terus saja meningkatkan rantai perdagangan gitu loh, karena orang membeli dengan kasihan atau pingin nyelamatin atau apa. Jadi yang kita pikir dengan modal bisa nabung 200-300 terus kita lepasin selamatin kukang dari perdagangan, ternyata malah pemicu permasalahan baru. Belum impactnya ke belakang ya, banyak banget kerugian yang timbulin gitu loh. Selain dari kerugian dia secara ekologis ya itu lebih tidak ternilai lagi, tapi kerugian secara kita untuk melakukan rehabilitasi sampai lepas liar banyak banget deh, waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarin. Nah, ya nyambung ke situ. Ini sebenarnya di IAR sendiri idealnya tuh bisa menampung berapa kukang sih sebenarnya? Sebenarnya idealnya kita 100 idealnya kukang, dan itu idealnya sih itu. Tapi kalau ada yang nyerahin, mau nggak mau harus terima. Bagaimana? Ya begitulah kondisinya gitu kan. Kita juga sulit untuk itu, untuk tidak bisa menerima. Apalagi kalau itu sudah dari pemerintahan, karena kan satwa titipan pemerintah kan ya mau tidak mau harus kita rawat gitu. Apalagi kayak dulu ya waktu ada penindakan hukum yang langsung 300 blek datang gitu. Sementara kita waktu itu kapasitasnya malah belum 100 gitu. Jadi ya udah dengan improvisasi sana sini mau tidak mau. Tentunya ada konsekuensi juga di situ. Usaha kita jadi tidak maksimal dan lain-lain. Ya, oke. Ya, jadi kaitannya ya kalau niat baik, ya tadi maksudnya niat baik orang pengen menyelamatkan kukang ya sebenarnya bukan dengan cara membeli kan, karena jatuh pada akhirnya menjadi beban-beban lagi gitu, beban buat banyak hal, bagi lembaga konservasinya, lalu bagi upaya penyelamatannya juga. Ya masalahnya akan ngebulet di situ terus aja kan. Dan itu masih terus aja orang akan berjualan karena ada yang beli kan.
Hmm, gitu. Sebenarnya emang kalau mau mengedukasi memutus rantainya, bagaimana kita menyadarkan orang-orang supaya minimal nggak usah beli dulu deh atau nggak usah minat pelihara di situ udah membantu besar gitu ya. Betul. Terus tadi yang pertanyaan tadi kalau ada kukang yang secara kondisi dan akhirnya meninggal, bahasanya gitu meninggal di IR, Hmm. apa yang dilakukan? Nah, biasanya. Ya tentunya sih karena ini satwa titipan negara ya kita punya tanggung jawab ke negara. Ketika mereka mati kita harus tahu juga penyebab kematiannya apa. Jadi pertama-tama kita pasti akan melakukan nekropsi atau otopsi ya kalau di manusia, Hmm. membuat laporan tertulis. Lalu kemudian Hmm. ya tentu saja dari bangkainya ya kita musnahkan seperti itu. Makanya dimusnahkan gitu. Di nekropsi biasanya lihat ada gejala-gejala kasus penyakit kayak gitu juga kan. Ya, Hmm. Oh, jadi lumayan tahu oh ini gejala dia mati karena apa jadi tahu lah sebabnya ya. ya betul seperti itu. Hmm. Jadi ya kalau mati kan kita juga perlu tahu penyebabnya apa gitu. Apalagi kalau yang tidak dalam perawatan, misalnya tiba-tiba mati, mendadak mati atau apa, itu kan keperluannya penting untuk mengetahui apakah ada permasalahan apa yang kita takutin kalau misalnya ternyata ada penularan penyakit. Nah itu juga salah Hmm. satunya dengan cara nekropsi tadi kita tahu, terus habis itu kita bisa mengevaluasi apakah ada yang salah dengan cara perawatan kita atau ya memang ada hal lain seperti itu. Jadi sebenarnya banyak belajar juga ya. Emang kayaknya dengan referensi yang nggak banyak gitu referensi untuk sebagai rehabilitasi kukang nggak banyak. Mungkin di awal-awal juga kayak banyak pertanyaan kenapa ya yang dirawat sakit kayak gitu juga banyak hal ya. Ya maksudnya kayak merawat kukang tuh nggak mudah juga gitu kan. Nah, Sulit minimal satu untuk merawat kukang kita harus menjadi seperti kukang dalam artian perawat satwa kita untuk kukang semuanya seperti kukang mereka aktifnya di malam hari semua itu udah satu hal hmm, saja kedua ya itu tadi kan untuk beberapa hal mereka sangat ringkih untuk beberapa hal mereka untuk nutrisinya tidak bisa sembarangan ada nutrisi yang spesifik harus diberi dan satu hal dan yang lain yang termasuk referensi kurang jadi kita ya no clue gitu kadang-kadang mau untuk melakukan penindakan ini ya sekedar meraba-raba kadang-kadang trial dan error kadang-kadang kita seperti lab sendiri gitu setiap ada kasus ada apa kita harus berpikir seperti itu kadang seperti ya detektif aja cari tahu permasalahannya hmm. apa nih di populasi kok ada permasalahan kayak gitu ya karena emang apa ya semua data dan temuan-temuan saintifiknya sangat sedikit sih. Oke. Terus ini kalau ada kondisi kukang yang bekas peliharaan. Nah, biasanya kan kalau udah bekas peliharaan, ya udah mulai ada gangguan dari secara perilaku dan fisiologi apapun lah itu. Nah, apa istilahnya perilaku abnormal. Abnormal. Nah, Nah, nah itu gimana tuh untuk kasus untuk perawatannya kalau menghadapi kukang yang ternyata kondisinya perilakunya jadi jelek lah gitu akibat pengaruh peliharaan. ya itu cukup sulit juga ya. Pertama kita harus mengidentifikasi dulu ya tentunya. Makanya ketika mereka sudah lolos karantina, masuk kandang rehabilitasi, teman-teman perawat satwa itu rutin melakukan observasi. Itu untuk mengidentifikasi mereka punya perilaku yang aneh-aneh nggak di kandang itu, yang tidak sesuai kukang nggak. Misalnya Ya. ada yang aktif di siang hari bukan aktif di malam hari, atau ada yang karena udah terlalu lama di kandang jadi punya perilaku yang suka mondar-mandir, ada yang suka geleng-geleng, ada yang suka garuk-garuk, ada yang suka banyak hal lah yang abnormal nggak kayak di kukang itu. Nah itu baru ketahuan ketika diobservasi dari situ saya itu juga di kandang kita kan juga memberikan perlakuan di kandang itu supaya semirip mungkin dengan di alam kayak pakannya dikasih semirip mungkin dengan di alam, cara memberikannya, terus kemudian ornamen-ornamen di kandangnya juga dibuat seperti mirip di alam supaya mereka terbiasa untuk ya anggap aja kayak di alam tapi versi kecil gitu Hmm. kan. Tapi itu juga itu yang kita sebut pengayaan atau enrichment. Tapi ada beberapa enrichment khusus memang
yang kita terapkan untuk menekan perilaku abnormal tadi itu. Jadi itu juga jadi semacam ini juga sih apa trial dan error untuk selalu memberikan enrichment yang berbeda-beda tiap harinya. Habis itu membuat waktu mereka dalam satu harinya terisi karena kalau di alam kan mereka banyak untuk jalan, cari makan. Kalau di kandang akhirnya karena terpentok di kandang jadinya kita perlu banyak pengisi kegiatan sampai dia bisa tidur nantinya kan. Jadi ya itu kita beri pengayaan yang entah itu yang lebih ke arah motorik, sensorik dan segala macam. Itu salah satu tujuannya untuk menekan abnormalnya dia sih. Nah, ini kondisi yang kukang bekas peliharaan, kira-kira kalau dari segi perawatan, berapa lama sih biar bisa mereka, pasti banyak orang yang suka nanya kayak gitu. Ini rehabilitasi kukang tuh berapa lama kira-kira? Nah, idealnya berapa lama sih si kukang bisa sembuh kayak gitu? Ada nggak angka patokannya? Nggak ada, jadi ya itu kembali ke respon individu ya. Termasuk, tapi ada satu hal yang bisa jadi patokan, histori mereka berapa lama nih hidup bersama manusia. Makin singkat dengan manusia, biasanya ketika sudah direhabilitasi itu makin cepat responnya untuk bisa kembali seperti kukang liar. Makin lama ya makin sulit untuk bisa beradaptasi. Jadi kayak gitu. Ada yang bisa 3 tahun lepas liar, ada yang 1 bulan atau 2 bulan itu karena dia emang kecenderungannya memang liar baru ketangkep bisa. Tapi ada juga yang sampai bertahun-tahun walaupun dia secara fisik sehat, gigi utuh tapi tidak bisa lepas liar karena ya memang sudah tidak seperti kukang hidupnya gitu. Dan kalau kita lepas liarkan juga akan jadi permasalahan nantinya. Oke. Jadi secara standar perawatan nggak ada patokan berapa sih mereka akan sembuhnya akan berapa lama. Jadi balik lagi ke respon individunya tadi. Oke. Kalau tidak bisa dilepas, ini ada pertanyaan nih. Kalau tidak bisa dilepas, apa akan tetap disimpan di kandang? Apa ada kemungkinan untuk bisa bereproduksi juga di kandang? Nah, soal kawin-ngawin. Oke, ini ada nggak kasus seperti itu? Kalau memang tidak bisa dilepas liar ya kita kan tentunya nggak akan merawat mereka seumur hidup di kandang tentunya dengan kesejahteraan hewan yang sebaik mungkin. Salah satunya ya tetap ketika dikandangkan tentunya mereka walaupun mereka tidak terlalu sosial mereka butuh tetap hubungan sosial dengan satu sama lain. Ya bisa saja terjadi itu ada beberapa 1-2 ekor yang terjadi untuk kawin dan bahkan bisa punya anak, tapi ya permasalahan memang satwa yang lahir di captivity itu kondisi kesejahteraannya sangat buruk sekali itu. Beberapa kalaupun lahir ataupun melahirkan ada yang tidak mau merawat anaknya, akhirnya anaknya harus dirawat sama kita gitu. Ada yang tidak selamat sama sekali. Jadi ada juga yang bisa selamat tapi ketika tumbuh mau beranjak dewasa cacat karena ada permasalahan di satu dan lain hal. Jadi ya itu sih kita justru berusaha menghindarkan terjadinya itu. Karena kalau terjadi impact-nya justru nggak bagus-bagus amat. Walaupun ada beberapa yang berhasil dirawat sama induknya atau kita rawat sampai dewasa terus akhirnya bisa dilepas liar juga gitu. Tapi tetap kita berusaha untuk tidak mengharapkan adanya breeding di kandang karena ya itu tadi kondisi welfare-nya nggak begitu bagus kalau memang di captivity. Itu jadi yang mungkin jadi catatan yang membedakan ya. IR itu pusat rehabilitasi bukan breeding center gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi fokus utamanya merawat dan mengembalikan gitu kan kalau dari segi kesejahteraan satwa supaya si kukangnya lebih bagus mereka bisa berkembang biak di alam gitu bukan mereka berkembang biak di IR gitu kan tapi banyak juga kan kasus yang pada akhirnya kukang-kukangnya beranak di IR itu ada aja gitu dan ada termasuk agak tinggi juga sebetulnya itu yang kita khawatirkan karena efek ke belakangnya itu belum tentu mereka bisa sampai dewasa atau ketika sehat bisa dilepas belum tentu juga bisa survive di alam gitu. Jadi tantangannya nambah lagi ya kalau misalnya tambah itu lagi betul. Ya,
si bayi-bayi ini dari lahir sudah berhadapan sama manusia, gitu kan ya? Betul, terlalu terbiasa sama manusia, jadi ketika dilepas mungkin ya begitu aja ya, hidupnya akan mencari manusia, mendekat ke manusia. Hmm. Ya, padahal dari segi kalau dari segi protokolnya sendiri nih, para perawat perlakuan ke kukang tuh gimana sih, gitu? Tugas-tugasnya. Ya, yang paling utama sih kita kan berusaha memenuhi kesejahteraannya mereka ya, baik dari Hmm. segi eh, nutrisi, dari segi stres, dari segi supaya mereka tidak sakit, rasa takut, itu semua. Jadi kalau sama ini juga sih kita bicara penyakit, ketika kita merawat mereka jangan sampai kita membawa penyakit ke mereka gitu kan. Salah satunya itu kenapa kita ini punya protokol memakai alat pelindung diri. Terus habis itu nggak sembarangan main dipegang-pegang, dipeluk-peluk juga kayak orang memelihara. Jadi apa ya? Walaupun diberi makan, kita coba diberi makan yang membuat mereka apa ya, terangsang untuk bisa seperti di alam, cari makan di alam. Itu termasuk nanti kalau Oke. kita kasih enrichment-nya juga seperti itu. Terus ya itu Oke. sih yang tadi saya bilang, observasi, melihat perilakunya seperti apa. Dan tentunya kalau ada yang sakit atau apa ya tentunya perawatan kesehatan juga. Oke. Jadi memang perlakuannya tidak sampai apa ya, secara bonding tuh nggak ada ya, maksudnya Wah, memperlakukan enggak. jauh. Ya. Jadi memperlakukan mereka ya sebagaimana mereka satwa di alam lah ya, gitu. Jadi jaga Betul, jarak betul. gitu. Nah, jadi Mm, yang jaga jarak bukan hanya kita saat ini di masa pandemik ya, tapi selama betul. perawatan kita juga harus jaga jarak. Ya, Oke, sebelum ini pandemi aja udah terbiasa untuk itu, apalagi ketika pandemi kita jadi makin terpikir untuk menjaga jarak sih. oke. Oke, ini mau nyambung aja nih, nyambung ke isu yang lagi rame sekarang. Tadi kan ngomongin Mm, pakai APD gitu. mm, Ya kita juga sekarang kondisi pandemik, ya orang-orang pada pakai APD. Nah, ini lagi rame juga di pemberitaan kan ada beberapa kasus penularan COVID ke satwa liar di kebun binatang apa? mm, Ya yang harimau di Bronx. mm. Nah, ini kalau di IAR sendiri bagaimana responnya terhadap situasi wabah dan jadi secara protokol kesehatannya bagaimana sih sekarang? Ya, jadi intinya kita juga sudah mulai berbenah, mempersiapkan diri untuk apa ya, waspada pandemi ini. Tidak hanya manusia dan manusia juga, karena kan dari WHO sendiri kan ini memang penularannya antara manusia dan manusia, tapi setelah mulai ada kasus di hewan yang positif, kita juga sudah dari awal menegaskan bahwa kita juga harus hati-hati ketika merawat satwa. Jadi dari segi SOP juga sedikit ada modifikasi, salah satunya sih lebih ketat lagi di biosecurity, misalnya lebih sering mencuci tangan, terus meningkatkan ini tadi sih apa akses kita dari satu kandang-kandang yang lain tuh benar-benar diperhatikan, termasuk misalnya mendesinfeksi baju, eh, sepatu dan segala macam. Habis itu menggunakan, kalau kalau masalah menggunakan APD sebelum ada pandemi, kita memang sudah punya resiko bekerja dengan Hmm. potensi risk yang tinggi untuk ketularan zoonosis atau menularkan. Jadi kita sudah pakai itu. Tapi dengan adanya wabah ini mungkin saja nanti ya kita nggak tahu kan, karena ini penyakit baru, virus baru, bisa saja ada mutasi atau apapun yang bisa menyerang ke satwa kita. Kita juga harus siap untuk yaitu tadi penanganan yang sama seperti manusia dengan tingkat biosecurity yang lebih tinggi, misalnya pakai pakaian yang lebih proper ya. Kalau kayak di manusia kan udah pakai baju hazmat yang kayak astronot tuh. Kalau kita nanti menemukan kasus seperti itu, ya harus siap seperti itu, termasuk mengisolasi ya, segala macam. Lebih ke Ya, arah jadi itu, nanti sama mungkin ini sih mengurangi aktivitas apa ya, banyaknya orang di kandang ataupun di kantor juga sih, itu untuk menyikapi kasus itu juga. lumayan, jadi lebih ketat lagi jaga jaraknya berarti ya kalau kayak gini. Ya, termasuk itu juga, termasuk social distancingnya nggak cuma antar manusia, antara satwa juga gitu, dengan kandang juga begitu. Hmm. Oke.
Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi lebih spesifik dia dari teman-teman sahabat bekantan sama Ibu Amalia Rezeki nih. Ini sama dari sahabat bekantan juga. Lebih spesifik sih tentang ukuran kandang lah, terus pakannya biasa variasi pakannya seperti apa. Setahu saya teman-teman di sahabat bekantan juga mulai rescue kukang deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kira-kira mau dibantu jawab atau bisa email-emailan dok nanti kalau lebih enaknya? Terserah aja. Waktunya masih. Iya. Oke. Ya kalau Hmm. secara singkat sih mungkin kalau mau bertanya apa ya, belajar dari kami sih, kami untuk ukuran kandang juga memang ada kendala ya, kami tidak punya lahan yang banyak dan besar. Kalau bisa sih kandangnya sebesar mungkin, tapi kan habis itu ada kendala dari luasan area kita, termasuk juga nanti ketika kita merawat akan jadi kesusahan apa enggak. Kalau di IAR sih memang ada beberapa jenis kandang tergantung kebutuhannya. Untuk kandang perawatan tentunya lebih kecil, kandang untuk yang rehab ada yang ukuran besar ya. Lalu untuk ukuran kandang yang pre-release, yang untuk kandidat release juga ada yang lebih besar sih. Tapi memang ukuran pasti secara sahih, secara literatur memang tidak ada. Jadi kita hanya belajar dari trial dan error. Kalau untuk nutrisinya kita sesuaikan sama yang di alam. Kalau dulu karena kita tahunya mereka makan buah dan serangga aja, ternyata kesininya setelah ada teman yang melakukan riset di nutrisi, kita dapat saran untuk mengurangi buah manis karena ternyata pemberian buah dan buah mateng itu di captive untuk hewan di captive udah mulai dikurangi karena justru banyak menimbulkan permasalahan. Jadi situ sih, sama getah, kita kasih getah karena memang di alam mereka makan getah gitu. Lebih ke itu aja sih kalau. Secara generalnya begitu. Baik, mungkin sahabat bekantan, teman-teman sahabat bekantan ya, soalnya di sini dibilang katanya masyarakat Kalsel sudah mulai peduli dan mulai banyak yang menyerahkan ke rehabilitasi. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal pusat rehabilitasinya harus siap atau tidak ini. Ketika Betul. lagi-lagi di situ kan sebenarnya. Tapi lihat lagi kondisinya, kalau saya sih kalau lihat tren sekarang kan memang orang-orang tuh lebih aware gitu, saking aware-nya jadi melaporkan gitu. Tapi kalau bisa aware-nya bukan hanya sekedar melaporkan tapi ya menjaga habitatnya lah kayak gitu, itu juga penting gitu. Mungkin nanti Ibu Amalia dari sahabat bekantan bisa kontak-kontakan dengan IAR lah gitu untuk lebih detailnya seperti apa gitu. Terus dari prosedur protokolnya juga ya biar lebih jelasnya aja lah ya. Betul. Sangat terbuka kan dok? Iya, Terbuka kan ya. untuk berbagi ini. Kami justru senang ketika ada organisasi lain yang juga mau membantu kami sih, karena kami rasakan persebaran kukang kan ada di seluruh Indonesia, sedangkan kami hanya ada di Bogor, terus ada di Kalbar juga. Tapi cakupan kami kan nggak luas. Tapi kalau ada organisasi lain yang juga mulai menyelamatkan kukang juga, ya tentunya kita akan terbantu. Dari situ kita tentu sangat terbuka sekali untuk bertukar informasi dan satu hal dan yang lain itu, karena itu justru meringankan kerja kita gitu. Karena kita nggak bisa kerja sendirian, kita butuh butuh kesatuan kan, kita butuh teman untuk melestarikan satwa ini. Ya, butuh kolaborasi juga lah, biar impact-nya semakin luas. Ya. Iya, oke. Ibu Amalia nanti boleh email-email aja ke IAR gitu, nanti bisa langsung atau komunikasi sama Dok Purbo, nanti bisa DM ke IG-nya, nanti bisa lanjut by email ya. Oke, nih masih ngomongin zoonosis nih dok, jadi di zoonosis ya oke lah, kita mungkin sepakat kalau misalnya dampak dari kita, 20 detik lagi dok, kita Oke. nanti kita off dulu, lalu nyambung masuk lagi ya. Oke. Nggak apa-apa kan dok, setengah jam lagi lah, lagian juga hujan di luar. Ya. Oke, balik lagi kita karena ternyata di IG Stories itu jatahnya cuma 1 jam gitu. Jadi jatah 1 jam, setelah itu keluar masuk lagi. Jadi balik lagi di OCES. Oke, obrol dan cerita tentang satwa. Hari ini kita bahas tentang apa kabar kukang di Pusat Rehabilitasi IAR. Nah, bareng sama Dok Bo,
Kita tunggu Dokbo untuk masuk lagi. Belum masuk. Purbo. Oke. Oke. Pokoknya OCES kayak program baru dari Kukangku. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang satwa liar. Nggak hanya kukang, tapi beberapa satwa yang lainnya. Nanti juga rencananya hari Sabtu juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama narasumber yang berbeda. Topiknya ya oke, satwa liar yang lain lah. Nanti malam kita akan posting teaser posternya ya. Oke, nunggu Dokbo mana. Kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang kukang, boleh, terutama yang kaitannya dengan pusat rehabilitasi, perawatan, terus medisnya, konservasinya, boleh langsung. Oke. Oke, wah Dokbonya mana nih? Belum masuk. Purbo. Oke, tunggu bentar ya. Sip. Bentar, ngechat dulu Dokbonya. Belum masuk. Ya, kondisi di sini hujan lumayan deras, kayaknya Dokbo juga. Udah masuk lagi. Oke. Kondisi hujan deras kayak gini, jadi mumpung Dokbonya harusnya sih jam segini dia udah pulang. Nah, jadi ya sambil nunggu pulang ngobrol-ngobrol sama kita lah. Gitu, cerita-cerita tentang selama ini di IAR Indonesia ngapain sih gitu, ngerawat kukang-kukang. Dan ternyata emang nggak gampang gitu. Butuh proses yang panjang mulai dari pertama masuk sampai bagaimana menyiapkan mereka untuk pulang ke habitatnya, itu nggak mudah banget lah. Jadi emang prosedur dari awal sampai ke lepas liar tuh benar-benar diperhatikan. Halo, cek Dokter Bo. Sudah masuk? Masuk. Iya. Masuk. Oke. Oh, iya. Udah. Oke, lanjut lagi ngomongin zoonosis nih sebenarnya. Ya ngomongin kalau ya saya mungkin sepakat kalau misalnya pandemik ini juga sebenarnya awal mulanya dari zoonosis gitu. Kita entah satuannya entah kelelawar lah atau terenggiling gitu. Nah di kukang sendiri juga potensi zoonosisnya ada nggak sih sebenarnya yang menjadi perhatian selama ini? Ya ada, tetap ada gitu karena kan mereka juga masuk golongan primata. Ada salah satu yang masih jadi concern kita, salah satunya TB, sama seperti primata yang lain. Tapi di sisi lain kita juga nggak punya banyak temuan ilmiah tentang penyakit apa aja sih yang ada di kukang gitu kan. Tapi yang jelas selain dari TB mungkin ada seperti kayak kecacingan, termasuk parasit-parasit seperti cacing, terus protozoa seperti giardia, itu juga bisa bikin kita kalau ketularan ya lumayan. Terus habis itu termasuk kutu-kutuan, jamur, karena jamur di kulit bisa menular di kita juga. Itu sih beberapa yang ini, termasuk mungkin ada beberapa jenis bakteri yang ya mungkin cuman kayak E. coli gitu, tapi kalau kita ceroboh terkontaminasi ya sama aja gitu, kita bisa sakit juga. Jadi banyak lah zoonosisnya gitu, jadi nggak bisa main-main juga. Tapi kalau virus belum sampai diteliti sampai ke sana. Kalau virus yang ada di kukang kayak gitu. Nah itu belum, jadi sebetulnya itu juga kita masih berjalan di kegelapan ketika menangani kukang. Bisa jadi sudah ada penyakit tertentu tapi kita nggak pernah berpikir ke arah situ. Jadi ya tetap selalu bekerja dalam kehati-hatian, itu sih prinsipnya. Oke. Ini ada yang nanya, share informasi tentang volunteer satwa di pusat rehabilitasi. Di IAR sendiri terima volunteer nggak? Sebetulnya sih menerima gitu ya, cuman karena sekarang lagi masa pandemi ini, wabah pandemi, jadi kita sementara stop dulu gitu. Padahal kalau sebelum-sebelumnya sih tentunya ada aja volunteer dari teman-teman mahasiswa yang mau magang ngisi liburan, teman-teman mahasiswa mau penelitian dan lain-lain gitu. Itu terbuka sekali kita.
Cuman ya itu karena sekarang lagi masa pandemi ya kita prihatin untuk terus mencegah terjadinya penyebaran penyakit yang berbahaya itulah ya. Tadi ada pertanyaan yang kelewat di obrolan yang sebelumnya. Jadi ada yang nanya kalau apa tadi keberhasilan rilis itu berapa persen sih gitu. Tadi ada yang sempat nanya kayak gitu, aku lupa detailnya. Kalau bisa cerita nggak? Kalau Dok Boa tahu nggak? Bicara soal ini agak tricky ya karena memang sampelnya tidak banyak, terus faktornya terlalu luas. Tapi saya sendiri pernah mencoba untuk melakukan pengumpulan data, termasuk di peneliti yang sebelumnya pernah di IAR, bahwa kita untuk keberhasilan rilisnya itu masih di range 30%. Itu 30%. 30%. Memang belum memuaskan, tapi juga itu tadi kita masih trial dan error, dan memang ya nggak mudah kan untuk selain dari segi buat siswanya, dari segi kita untuk mengumpulkan data juga sulit, termasuk juga diantaranya dari hasil 30% itu dan di-compare dengan penelitian reintroduksi atau pelepasliaran kukang yang lain-lain di tempat lain, itu sudah yang paling tinggi tingkat keberhasilannya. Saya nggak tahu kalau di satwa lain ya, atau mungkin itu hanya spesifik di kukang, tapi kalau dibandingkan dengan satwa yang lain mungkin berbeda tentunya, karena ini memang satwa yang masih kurang banyak lah literaturnya itu. Kayaknya harus ada sesi terpisah lagi lah ini dengan divisi yang berbeda ya, divisi pelepasliaran. Betul. Mereka yang di lepas liar lebih ngerti soal itu secara teknis. Tuh, ini ada Ibu Amalia lagi nanya. Ini kalau pelepas liaran bagaimana bentuk penandaannya? Nah, gimana nandainnya? Jadi kalau untuk individunya masing-masing ya kita satu dengan microchip ya itu untuk sekedar mengidentifikasi bahwa itu satwa kita atau bukan. Kemudian ya tentunya dari si perawat satwa dan juga teman-teman yang melepas liarkan juga perlu untuk mengetahui ciri khas dari segi muka dan segala macam. Lalu yang terakhir ketika untuk melakukan monitoring kita akan memasang kalung radiotelemetri untuk pemancar sinyal. Jadi ketika kita mengikuti, kita akan mengikuti dari sinyal yang dipancarkan itu. Tapi kalau untuk mengenalinya ya dari segi fisik sama microchip sih itu. Microchip caranya. Ya. Kalau untuk ngambil data ya berarti harus pakai radiotelemetri, dikasih polar gitu ya. Jadi emang, dan itu juga nggak banyak kan yang dikasih alat khusus gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada yang mikir, wah ini cara ngelacak si kukang gitu, plus pakai alat GPS, ya mungkin kalau konsep teknologi modernnya ya seperti GPS, tapi prakteknya masih kayak pakai radio gitu ya, radio HT kayak gitu. Jadi si kolar ini akan ngirim sinyal, nanti teman-teman yang di lapangan yang akan dapat, oh ini posisinya di sini kayak gitu. Jadi teknologi yang GPS ini ada memang, tapi kayak gimana ya disebutnya, ada tapi ya begitulah, mungkin harganya mahal, terus kondisi lingkungan alam kita juga tidak mengirimkan sinyalnya dengan tepat, ya gitu kan, kadang seperti itu. Terus tadi itu apa ya? Oh ya, nyambung ke si yang tadi kan ngomongin dikasih microchip. Pernah ada nggak kasus kukang yang ternyata balik lagi ke IAR dan ternyata mereka nggak dipantau tapi balik lagi pas setelah dicek microchipnya, ini kukang yang dirilis ternyata. Ada yang kayak gitu nggak? Secara teknis sih nggak seperti itu, tapi sebetulnya yang ketemu lagi sih ada gitu. Beberapa tahun lalu kalau nggak salah, setelah 2 tahun dilepas, terus ada laporan masyarakat ini ditemuin kukang terluka gitu. Terus waktu kita cek, kita curiga itu mungkin kukang kita scan, ternyata itu kukang kita memang. Dan dia sebetulnya dalam kondisi sehat, cuman abis itu kakinya ada luka. Saya lupa, jangan-jangan kalau nggak salah itu mungkin kesetrum gitu, kena luka kesetrum. Jadi akhirnya sempat kembali ke IAR, terus perawatan sebentar, habis itu dia siap lepas lagi. Itu sempat terjadi beberapa kali sih gitu. Ya berarti itu bukti sahih kalau berarti 2 tahun ya?
Ada tahun yang 2 tahun. setelah dilepas ya. Setelah dilepas 2 tahun, ketemu lagi ternyata kukang yang pernah dirawat sama IAR. Berarti bisa dibilang ya kesuksesannya bagus lah kalau di situ ya. Iya, Pelepas liarannya berhasil. berhasil. Alhamdulillah. Walaupun ketemu terakhirnya dalam kondisi kesetrum. Ya, ya kesetrum atau mungkin ya biasanya sih kesetrum yang pernah ketangkep. Ya tapi lumayan lah ya, 2 tahun kita nggak tahu dia tuh udah ngapain aja gitu kan. Ya siapa tahu sudah Betul. ya berkeluarga gitu. Ya, itu. Eh, Oke, nih ada yang nanya, ada yang pernah kirim kukang ke BKSDA Juanda. Eh, untuk tahu kukang kita itu sekarang udah rilis atau belum, gimana ya? Oh, ada yang menyerahin ke BKSDA sepertinya. Pertanyaan, cara tahunya gimana ya? Tidak tahu juga ya. Sebenarnya posisi IAR itu adalah lembaga konservasi atau non-profit NGO gitu ya. Dan secara fungsi tugasnya membantu pemerintah gitu. Jadi ya sebenarnya yang paling berwenang di sini ya benar BKSDA gitu. Jadi kalau ditanya kukangnya bagaimana harus tahu, ya harus tanya BKSDA-nya sih, lebih tepatnya kan ya. Betul gitu. Karena kan itu Ya, dari kebijakan dari teman-teman BKSDA sendiri ketika mereka sudah menerima penyerahan, ya mereka tentunya kalau emang bisa dirawat sendiri, tapi kalau perlu bantuan dari mitra pemerintah ya itu pasti akan dialihkan ke mitra pemerintah. Nah di situ kan kalau ke ya, IAR ya mungkin kita bisa tahu bagaimana ceritanya. Tapi kalau ke tempat lain ya itu susah kan. Memang semuanya ya. ada di pemerintah. Ya, biasanya emang dari pihak BKSDA memang bekerja sama punya mitranya, mitra lembaga konservasi gitu ya. Jadi teman-teman, dan mitra lembaga konservasi ini ya nggak hanya non profit tapi ada juga yang seperti kebun binatang. Nah, bisa jadi memang kukang satwa yang diserahkan dititipkan ke sana. Bahasanya dititip rawat, gitu, dititip rawat di sana. Atau ada juga BKSDA yang punya pusat penyelamatan satwa sendiri, PPS, jadi mengelola sendiri. Ada yang seperti itu. Jadi kalau nanya kukang yang saya serahin ke BKSDA kemana, perlu dilihat dulu, mungkin harus tanya ke BKSDA-nya, mitranya siapa, mungkin Betul. ke arah mana. Kalau selama ini IAR mitra bekerja sama sebagai mitra dari BKSDA Jabar ya, Jawa Barat. Betul, kalau dari segi lokasi ya kita lebih banyak Dari segi sama lokasi. teman-teman Balai Besar Jabar. Jadi kalau ada kukang serahan ke BKSDA Jabar, pasti larinya kalau dirawat ke IAR. Seperti Alurnya itu seperti itu. kurang lebih. Nah, Gitu. Kecuali ada ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti kondisi kukang yang sehat, jadi langsung dilepas kayak gitu kan. ya itu salah satunya gitu. Itu juga baru-baru saja sih kita pengevaluasi itu karena ya itu tadi yang saya cerita dalam 2-3 tahun terakhir ketika dalam penyerahan dan sampai di IAR dicek sepertinya kukang ini kok kukang yang liar itu. Jadi sekarang diputuskan ketika ada laporan dari pemerintah, baik dari balai ataupun BKSDA seksi atau bidang, kita coba cek dulu. Ketika di lokasi ternyata sepertinya itu memang lebih ke arah kukang liar, nggak ada penyakit, nggak ada sakit, kondisinya bagus, kita rekomendasikan untuk segera lepas liar. Jadi itu justru lebih membantu itu karena kalau dibawa udah kebawa ke IAR, keburu dibawa di IAR, prosesnya kan akan ngulang lagi dari awal, harus karantina dan lain-lain gitu. Oke. Jadi emang sekarang sih lebih trennya adalah berhadapan dengan kukang-kukang liar yang diselamatkan oleh masyarakat yang sudah sadar, yang sudah mulai banyak yang peduli gitu kan. Tapi tetap kalau sekarang sebaik-baiknya kalau ada nemu kukang yang di habitatnya, bagusnya ya dibiarin aja gitu, nggak usah Betul. ditangkap, dipindahin gitu. Prosesnya akan jadi panjang kalau misalnya kukang lagi enak-enak gitu. Kalau emang di habitatnya lagi enak-enak, kita ambil karena kita takut ada yang buruk. Terus kita serahkan ke BKSDA, terus BKSDA serahin lagi ke IAR, muter, jadi jalurnya jadi panjang ya, Jadi panjang. jalurnya jadi panjang. Padahal kalau simpelnya sih bagaimana kita bisa menjaga si kukang dan habitatnya, sebenarnya kayak gitu. Betul.
Oke, baik. Nah, nih Dokbo juga, Dokbo kan dari Asli Kewan ya dok ya? Ah Asli ya, Kewan, bisa dijelasin Asli Kewan ya apa nih? Asli Kewan tuh Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar, Hewan Akuatik dan Eksotik Indonesia. Jadi itu termasuk organisasi non-teritorial, organisasi yang di bawahnya PDHI, Perhimpunan Dokter Hmm, Hewan Indonesia. Itu yang fokus untuk apa ya, lebih ke arah satwa liar, hewan akuatik dan eksotik itu. iya. Kebetulan saya jadi Nih, pengurusnya gitu. nih kalau yang kemarin ada yang nonton webinar di sesi yang lain. Dok Bo nih kemarin rame banget nge-spam gitu, ngechat di kolom apa? Kolom chatnya. Terus ngajakin teman-teman untuk ayo bantu donasi untuk teman-teman di lembaga konservasi. Nah, ini kenapa sih harus bantu? Ayo, ayo. Dok Bo kenapa? Dan ini Jadi kaitannya sama asli kewan juga kan ya? Ya. iya itu. Jadi gini, bulan lalu lah, sebetulnya sudah mulai sejak Januari, beberapa kolega sudah mulai merasakan ketika pandemi ini sudah mulai ramai dibicarakan, tuh kita melihat sudah ada indikasi APD ya, alat pelindung diri seperti masker bedah dan sarung tangan itu kok tiba-tiba mulai langka, terus sulit didapatkan dan harganya mahal gitu kan. Jadi kita mulai khawatir dan ternyata benar ketika sudah masuk di Indonesia merebak itunya apa pandeminya sudah merebak, alat perlindungan diri itu makin gak ada gitu, makin susah didapat. Dan habis itu rekan-rekan yang apa kolega yang ada di lembaga konservasi khusus ya terutama yang bekerja di baik di pusat penyelamatan satwa atau di pusat rehab satwa itu merasa kesulitan. Padahal di sisi lain kan alat perlindungan diri itu memang benar-benar penting untuk kita ya tim medis ya dokter hewan dan juga perawat satwanya karena itu salah satu perlindungan dari ini tadi ketika kita bekerja dari eksposnya zoonosis. Nah, dari bisa dibayangin aja ketika barang langka seperti masker aja yang dari harganya cuma mungkin 20 ribuan satu box tiba-tiba naik berapa ratus persen jadi sekarang mungkin 300-an itu kan itu jadi menyulitkan aktivitas teman-teman LK, teman-teman lembaga konservasi khusus apalagi mereka rata-rata kan LSM, non apa organisasi non pemerintah dengan pendanaan yang dari donasi dan juga dana hibah ya. Di kala situasi pandemi seperti ini saja itu sumber dananya saja itu sudah mulai tergoyang juga karena mungkin banyak orang yang lebih mengalihkan sumbangannya untuk hal yang lain karena ini dalam masa pandemi atau banyak orang yang biasanya menyumbang tapi karena kondisi pandemi kayak gini penghasilannya tidak ada gitu. Jadi ada dua hal permasalahan ketika dalam menjalankan operasional si LK-nya sendiri itu kesulitan dalam artian untuk urusan beri makan dan lain-lain. Lalu kemudian untuk urusan perlindungan diri stafnya juga sulit itu. Jadi kami bersama rekan-rekan kolega yang di Satwa Liar menginisiasi untuk membuat gimana kalau kita bikin koordinasi terus berujung untuk penggalangan dana untuk pengadaan dan distribusi alat pelindung diri tadi dan di situ kita melihat wadahnya adalah Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar Asli Kewan itu sebagai apa penunjang. Jadi makanya kita membuat donasi, terus membuat jejaring juga dan alhamdulillah sudah berjalan. Sebenarnya coba berusaha untuk masukin ke platform-platform yang ada, tapi sepertinya kalah kalah ini ya kalah performnya daripada apa donasi-donasi yang buat tenaga medis manusia. Ya, jadi apa adanya aja sekarang berjalan. Walaupun itu pun tetap sudah berjalan. Jadi ada ya hampir 13 LK yang mengontak kami untuk memohon untuk menjadi resipien donasi. Terus sebagian sudah sih kemarin ada teman-teman dari PPS kayak Tegal Alur, PPS Cikananga, teman-teman dari ASTI, teman-teman dari mana WRC, lalu JGC dan juga apa Aspinal itu kita coba bantu karena memang donasinya tidak banyak, tidak dapat banyak, jadi kita ya sebisa mungkin untuk seadil mungkin membagi itulah gitu.
Tapi ya kesininya sih masih dalam taraf kesulitan sekali untuk urusan itu. Itu. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang merhatiin pemberitaan 3 hari terakhir, ini kan sekarang mulai rame nih beritanya tentang apa kondisi kebun binatang yang sudah mulai kewalahan kayak gitulah istilahnya. Padahal tapi ya ini juga pendapat pribadi ya, maksudnya sekarang muncul pemberitaan kebun binatang sudah kewalahan, tapi seminggu ke belakang ada ada acara sampai live nonton kondisi apa hewan di kebun binatang. Tapi sekarang faktanya justru yang live itu bilangnya satwa kami baik-baik saja, tapi sekarang ternyata satwa kami sebenarnya tidak baik-baik saja, karena ketika wabah ini semakin terjadi lama, ya bukan hanya faktor manusianya saja, satwa-satwa yang di kebun binatang maupun di LK, lembaga konservasi khusus seperti pusat rehabilitasi satwa, ya mereka juga terdampak gitu. Cuman mungkin dari segi porsi pemberitaan sepertinya teman-teman di pusat rehabilitasi ini kurang terekspos ya. Gitu. Ini yang mungkin jadi inisiasi dari teman-teman dokter hewan, asli hewan untuk melakukan penggalangan dana bagaimana membantu lembaga-lembaga konservasi supaya dapat minimal dapat alat perlindungan diri deh, karena jauh sebelum pandemik terjadi mereka sudah aware terhadap yang namanya zoonosis dan penyakit gitu. Dan sekarang ketika zoonosis terjadi dan semua orang butuh APD, harga melambung ya menjadi beban tambahan buat teman-teman yang bergerak di lembaga konservasi itu. Ya, oke. Halo dok. Ya. Dok, oke. Ya. Oke. Kayaknya ini udah cukup waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol. Ya, Dok Purbo akan kembali pulang ke rumahnya. Terima kasih, Dok. Makasih udah mau ngabuburit gitu. Iya, sama-sama. Oke, kalau teman-teman ada yang mau donasi, kemana sih dok nanti arahnya? Bisa dicek di linknya di bit.ly / asli kewan A-nya huruf gedar, asli kewan peduli P-nya huruf besar, peduli LK gitu. Mungkin nanti bisa di post di itunya sih. Bisa nanti Kukangku bantu share untuk di stories ya untuk linknya ya. Sip. Okay. Ya, terima kasih ya. Kami mengharap banget sih bantuan dari teman-teman, rekan-rekan kalau emang ada yang punya rezeki lebih untuk membantu, alhamdulillah sekali gitu. Karena ya semuanya dalam masa prihatin. Ya sekarang tidak hanya yang di LK khusus, yang di kebun binatang juga. Justru sekarang lebih kasihan kalau masalah nutrisi yang tidak bisa dipenuhi karena itu kan berkaitan dengan nyawa secara langsung, walaupun di LK khusus sendiri pun itu sudah hal yang jadi cukup wajar ya, sudah normal yang sudah terbiasa gitu untuk kesulitan dalam pendanaan dan lain-lain. Tapi ternyata sekarang juga sudah merambah ke semana-mana, jadi ya harapannya sih semoga badai lekas berlalu, terus semoga semua ya sehat-sehat, nggak ada masalah depannya, amin. Sip, oke. Oke, terima kasih dok udah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di Kukangku di OCES. Iya, sama-sama. Oke, sampai nanti dok. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, ya. Sip. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak udah ikut nimbrung di sini. Oke, ini OCES perdana. Nanti kita hari Sabtu ada lagi ngobrol-ngobrol. Di OCES kedua ini kita akan nanti ngobrol bersama Kang Ilham. Kita akan bicara tentang budaya Sunda. Jadi satwa dan budaya Sunda. Seperti apa sih? Nah, tunggu aja ya hari Sabtu. Nanti malam kita akan share posternya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di OCES. Obrol dan cerita satwa. Dadah.